Kalau dengar kata sejarah, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal menghafal tanggal, nama-nama raja, perang gitu kan? Sesuatu yang, ya, jujur aja agak ngebosenin di sekolah. Tapi gimana kalau saya bilang sejarah itu sebenarnya jauh lebih keren? Bayangin deh, ini tuh gabungan antara kerja detektif yang super teliti sama seniman yang pinter banget cerita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar gampang, perjalanan kita buat mecahin misteri ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari arti kata sejarah itu sendiri, terus kita coba nyolong cara berpikir para sejarawan, kita lihat sisi sains dan seninya, dan yang terakhir, kita bakal jawab pertanyaan paling penting, emang buat apa sih kita repot-repot ngurusin semua ini? Oke, kita masuk bagian pertama, definisi. Nah, sebelum kita jalan lebih jauh, kita harus satu suara dulu nih. Yang kita maksud sejarah itu sebenarnya apaan sih? Kita semua kan sering banget ya pakai kata sejarah, tapi pernah kepikiran nggak sih asal-usul kata itu dari mana? Ternyata akarnya itu datang dari dua dunia yang beda banget dan ini kuncinya. Nah, coba lihat ini deh. Dari bahasa Yunani, kata historia itu artinya ilmu atau penyelidikan. Jadi ini soal investigasi kayak detektif. Tapi dari bahasa Arab, kata sajaratun artinya pohon. Ini ngasih gambaran sesuatu yang tumbuh, punya akar, cabang, dan semuanya saling nyambung. Keren kan? Dari akarnya aja udah kelihatan kalau sejarah itu punya dua muka, sisi ilmuwan dan sisi pencerita. Dan ini poin yang penting banget buat diingat. Sejarah itu bukan masa lalu itu sendiri. Coba bayangin masa lalu itu kayak TKP, tempat kejadian perkara. Nah, sejarah adalah upaya si detektif buat membangun kembali apa yang terjadi di sana, berdasarkan bukti-bukti yang tersisa. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke momen itu, kita cuma bisa merekonstruksi ceritanya. Oke, kalau sejarawan itu kita ibaratkan detektif, gimana sih cara mereka mikir? Ternyata mereka punya dua kacamata khusus buat ngelihat masa lalu. Kacamata yang pertama namanya diakronis. Ini tuh kayak kita lagi nonton film, terus kita fokus ngikutin satu alur cerita dari awal sampai akhir. Misalnya kita mau bahas perang Diponegoro. Kita telusuri terus tuh dari tahun 1825 sampai 1830, apa aja yang terjadi secara berurutan. Kacamata kedua namanya sinkronis. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi nonton film, yang ini kita tekan tombol pause di satu momen tertentu. Misalnya tahun 1998 di Indonesia. Terus kita lihat sekeliling di momen itu. Ekonominya gimana, politiknya lagi panas apa, kehidupan sosial masyarakatnya kayak gimana. Kita seolah-olah ngambil foto snapshot dari satu waktu. Jadi, seorang sejarawan yang jago itu nggak bisa cuma pakai satu kacamata. Mereka butuh dua-duanya. Cara pikir diakronis ngasih kita alur ceritanya, sebab akibatnya. Sementara cara pikir sinkronis ngasih kita konteksnya, gambaran besar dunianya saat itu. Tanpa salah satu, cerita masa lalu yang kita dapat pasti bakal timpang. Oke, jadi para sejarawan punya metode berpikir yang unik ya. Tapi pertanyaannya, apa itu cukup buat bilang kalau sejarah itu sebuah ilmu pengetahuan? Sejajar gitu sama fisika atau biologi? Coba kita lihat syarat-syaratnya. Ternyata sebuah bidang bisa disebut ilmu kalau memenuhi 3 syarat ini. Dan coba tebak, sejarah memenuhi semuanya. Punya objek? Punya dong. Manusia dan segala tindakannya. Punya metode? Jelas ada. Metodenya ketat, nggak bisa sembarangan. Sistematis? Tentu aja. Pengetahuan sejarah disusun secara logis, nggak acak-acakan. Dengerin deh, kutipan dari sejarawan J.B. Bury ini. Sejarah adalah ilmu, tidak kurang dan tidak lebih. Wah, ini pernyataan yang tegas banget. Maksudnya, jangan pernah anggap remeh sejarah sebagai kumpulan dongeng. Sejarah punya aturan main yang ketat, sama seriusnya seperti ilmu-ilmu lainnya. Sejarawan kebanggaan kita, Kunto Wijaya, bahkan merincinya lebih dalam. Coba lihat poin pertama, bersifat empiris. Ini artinya, sejarawan tuh nggak boleh ngarang bebas. Setiap omongan, setiap tulisan harus ada buktinya. Entah itu surat, artefak, atau catatan kuno. Atau lihat poin generalisasi. Ini bukan berarti nyamain semua kejadian, tapi lebih ke mencari pola. Misalnya, kenapa sih revolusi sering terjadi kalau ada krisis ekonomi? Nah, itu pertanyaan ilmiah. Oke, kita udah sepakat nih kalau sejarah itu ilmu, penuh metode, bukti, aturan ketat. Tapi kalau cuma gitu doang kan jadinya kering dan kaku banget ya, kayak baca laporan laboratorium. Terus, di mana dong letak seninya? Jawabannya ada di sini. Ngumpulin fakta-fakta itu baru setengah perjalanan.
setengah perjalanan lainnya, dan ini yang bikin seru, adalah gimana caranya kita merangkai tumpukan fakta itu jadi sebuah cerita yang hidup dan punya makna. Nah, ini dia alat lukisnya seorang sejarawan. Mereka butuh imajinasi, bukan buat ngarang ya, tapi buat ngebayangin gimana sih rasanya hidup di zaman itu. Mereka juga butuh emosi, buat bisa nyampein gimana perasaan takut, harapan, atau kecewanya orang-orang di masa lalu. Dan tentu, gaya bahasa yang bagus. Tanpa semua ini, sejarah ya cuma jadi daftar data statistik aja, bukan kisah tentang manusia. Jadi gampangnya gini, sisi sains dari sejarah itu ngasih kita jawaban soal apa yang terjadi. Tapi sisi seninya yang jawab pertanyaan, terus kenapa? Sisi seni inilah yang bikin kita sebagai pembaca jadi peduli sama cerita itu. Oke, kita udah tahu kalau sejarah itu perpaduan unik antara sains dan seni. Sekarang, kita sampai di pertanyaan puncaknya. Pertanyaan yang paling penting. Terus, buat apa kita capek-capek belajar semua ini? Apa gunanya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Yuk kita lihat 4 kegunaan praktis dari sejarah buat kehidupan kita, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto. Ternyata, gunanya banyak banget. Edukatif, artinya kita bisa belajar dari kesalahan orang dulu supaya kita nggak ngulangin lagi. Inspiratif, jelas dong, kita bisa dapat semangat dari kisah-kisah para pahlawan. Bahkan ada fungsi rekreatif. Jujur aja, siapa sih yang nggak suka nonton film kolosal atau baca novel sejarah? Nah, itu juga bagian dari kegunaan sejarah sebagai hiburan. Jadi, pada akhirnya belajar sejarah itu bukan soal ngurusin orang-orang yang udah meninggal. Ini tuh tentang kita yang hidup sekarang. Sejarah itu kayak cermin buat ngaca dan kompas buat nentuin arah ke depan. Pertanyaan di layar ini bukan buat para ahli, tapi buat kita semua, buat Anda dan saya. Hari ini, detik ini, kita sedang menulis sejarah. Pertanyaannya, cerita kayak gimana yang mau kita wariskan?